Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, di video kali ini aku mau membahas keramaian antara HYBE sama Minijin. Jujur ini lumayan menarik, apalagi aku sebagai lulusan Business Management, ini kayak lebih menarik lagi. Tapi jujur di video kali ini daripada merangkum, aku pengen membandingkan apa perbedaan dari setiap pihaknya. Dari HYBE itu ngelihat kejadian kali ini kayak apa, dari Minijin melihat kejadian kali ini kayak apa. Oke, langsung kita mulai. Sebelum kita membahas masalah HYBE sama Minijin, kayaknya Polo itu perlu tahu betul kayak apa sih HYBE itu dan Minijin itu siapa gitu. Kita mulai dulu dari perkenalannya HYBE. HYBE ini dulu merupakan Big Hit Entertainment kalau Polo tahu. Nah, Big Hit Entertainment sekarang berubah menjadi HYBE Entertainment dan di bawahnya ada Big Hit Music. Agak bingungin ya, toh tak jelaskan dulu. Tepatnya pada tanggal 19 Maret tahun 2021, HYBE ini melakukan rebranding yang lumayan besar dari Big Hit Entertainment menjadi HYBE Entertainment. Mungkin di sini Polo tahu kalau misalnya di bawahnya HYBE itu cukup banyak artis-artis terkenal. Nah, biar pasti ini tak baca dari websitenya. Ini dari Ihyun atau Midnight, BTS, Tomorrow by Together, ENHYPEN, LE SSERAFIM, NANA, Bongsu, Baekho, Hwang Minhyun, Seventeen, Fromis9, TWS, Zico, Boy Next Door, New Jeans, &TEAM, dan Yurina Hirate. Banyak banget toh. Tapi sebenarnya mereka ini bisa dibilang di bawah naungannya HYBE, tapi bukan di bawahnya HYBE secara langsung. Jadi HYBE itu merupakan perusahaan besarnya dan di bawah HYBE itu ada banyak perusahaan kecil. Jadi kayak gini, HYBE itu kayak headquarternya dan HYBE ini membangun perusahaan-perusahaan masing-masing untuk memanage setiap artisnya. Jadi ini beberapa perusahaan yang tak sebutkan ya, karena kalau aku nyebutkan semuanya mungkin terlalu banyak. Jadi di bawah HYBE itu ada yang namanya Big Hit Music. Di Big Hit Music itu ada Ihyun, BTS, dan Tomorrow by Together. Terus ada yang namanya Believe Lab. Di Believe Lab ini ada ENHYPEN sama ILIT. Lalu Source Music di situ ada LE SSERAFIM. Ladies Entertainment mereka ada lumayan banyak ini. NANA, Bongsu, Baekho, Hwang Minhyun, Seventeen, Fromis9, TWS. Lalu ada KOS Entertainment, di situ ada Zico dan Boy Next Door. Lalu ada yang namanya Adore, bacanya Adore, ya Adore, tak bilangnya Adore ya biar mudah. Adore, nah di sini ada New Jeans, dimiliki 100% oleh HYBE, tapi nggak tahu kenapa dibilangnya 100%, padahal lebih tepatnya 80% dimiliki oleh HYBE dan 20% dimiliki oleh karyawan di situ. Lebih tepatnya 18% oleh Minijin dan 2% sisanya itu kayak beberapa staf penting di dalam Adore itu. Lalu ada HYBE Label Japan, ada Naeko, ada Big Machine Label Group, QC Music gitu itu. Bisa dibilang agak beda dengan entertainment lain. Mereka ini menggunakan sebuah konsep yang disebut dengan multi label. Jadi ada HYBE, lalu mereka ini membangun satu perusahaan untuk artis tertentu, lalu artis-artis yang mungkin sewarna itu ditaruh di satu perusahaan. Agak beda dengan YG, JYP ataupun SM gitu. Mereka satu entertainment lalu artisnya di bawah naungan mereka. Kalau menurutku ini sebenarnya lebih ke arah permainan struktur. Jadi bisa jadi karena ini mereka punya perusahaan sendiri itu benar-benar mandiri, tapi bisa juga ini cuman sebatas permainan di strukturnya. Ini ya cuman struktur, oke? Cuman struktur. Pokoknya HYBE itu kayak gitu, tapi HYBE ini menggunakan konsep multi label yang kayak gini. Dan di sini pemilik dari HYBE itu ada berbagai orang, tapi salah satu pemegang saham terbesarnya adalah Bang Si-hyuk. Dia itu memegang saham sebesar 31%-an. Jadi, wah, gede wes. Ya, gede. Jadi buat Polo yang mikir dulu Big Hit Entertainment jadi HYBE Entertainment, benar. Tapi Big Hit-nya ini sekarang ganti nama menjadi Big Hit Music dan BTS ini berada di dalam Big Hit Music kayak gitu. Dan tentunya kita tahu bahwa Bang Si-hyuk ini adalah orang yang hebat karena membuat BTS dan membuat BTS segini terkenalnya. Itu adalah tentang HYBE. Sekarang tak perkenalkan Minijin. Minijin ini siapa? Dia ini perempuan kelahiran tanggal 16 Desember tahun 1979 dan awalnya dia itu mulai bekerja di SM Entertainment dari tahun 2002 hingga 2018. Lalu 2019 sampai 2021 dia itu bekerja di Big Hit karena waktu itu masih belum HYBE namanya. Big Hit sebagai CBO yaitu Chief Branding Officer, jadi orang yang nge-branding perusahaan. Kalau dilihat kayak gini, mungkin terkesan Minijin ini ya karyawan biasa. Tapi jujur, Minijin ini tergolong karyawan yang sangat-sangat hebat. Karena kalau biasanya kita masuk perusahaan, berapa banyak dari kita yang bisa masuk perusahaan lalu mencapai ke board of director, ke kelas manajemen yang atas? Agak jarang ya toh. Nah dia ini benar-benar mulai dari awal
Dan waktu di SM, kebetulan dia itu sanggup menunjukkan kemampuannya kepada Hizuman. Tak bagikan beberapa konsep yang dia buat selama dia ada di SM. Tentunya dia nggak sendiri, tapi dia ini juga salah satu orang yang memimpin projectnya gitu ya. Kayak SNSD, kita tahu lagu yang nah lagu itu kan Sunyushide pakai celana jeans, selalu pakai baju putih. Yang membuat konsep-konsepnya itu dia. Terus EXO, Growl itu yang bikin konsep juga dia. Jadi dia ini adalah orang yang ahli dalam membranding sebuah artis, dalam membuat album ataupun image kayak apa yang mau dibuat untuk artis ini. Kira-kira image kayak apa yang cocok dan disukai sama publik. Nah, ini adalah kerjaannya Minijin. Dan selama di SM, jujur dia lumayan sukses karena selama dia ada di SM, dia itu menangani Sunyushide, SHINee, FX, EXO, Red Velvet, dan NCT. Jadi memang dia ini bukan pengusaha yang besar, tapi termasuk sebuah karyawan yang hebat. Dan bahkan sebelum keluar dari SM, dia itu ditawarin menjadi CEO katanya dia. Dan selama di SM, dia itu menjabat sebagai Creative Director. Jadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat kreativitas ataupun ya pokoknya yang bikin branding-branding kayak gitu. Jadi kalau dilihat Bang Siok sama Minijin, dua-duanya ini merupakan orang yang hebat. Bang Siok memang berhasil membuat BTS, sedangkan Minijin dia ini sangat hebat dalam membuat konsep-konsep gitu. Oke, jadi mulai tahun 2019 dia itu ikut Big Hit lalu menjadi CEO-nya Adore saat ini dan membuat New Jeans. Nah, ini perkenalan tentang HYBE sama Minijin. Aku harap Polo paham dulu kondisinya kayak apa. Sebelum kita masuk ke permasalahannya, tak ceritakan juga bagaimana Minijin ini bisa pindah ke Big Hit. Aku belain nonton Yugis lagi, tak dengarkan lagi. Jadi selama di SM dia itu lumayan puas, tapi pada tahun 2018-an dia merasa kayak struktur perusahaannya itu mulai beda, arahan yang dituju sama SM dengan dirinya itu udah agak mulai berbeda. Sehingga dia itu memutuskan untuk keluar dari SM. Dan setelah keluar dari SM, jujur lumayan banyak mau itu investor ataupun para entertainment yang meminta Minijin ini bekerja di perusahaan mereka. Jadi sebenarnya Minijin ini udah diakui lah di entertainment ini. Tapi pada akhirnya dia ini jadi kenal Bang Siok lalu diajak kerja di Big Hit Entertainment dan di situ dia mulai bekerja sama. Dan pada awalnya hubungan mereka itu sangat bagus dan beberapa tugas yang diberikan kepada Minijin waktu dia join di Big Hit Entertainment adalah pertama merebranding Big Hit menjadi HYBE dan juga membangun gedungnya. Lalu yang kedua membuat girl group bersama dengan Big Hit. Nah, jadi kayak gini. Big Hit kan udah sukses, tapi kesannya itu lebih banyak boy groupnya. Girl groupnya itu nggak terlalu banyak. Sedangkan Minijin, dia ini sangat bagus dalam membuat konsep-konsep mau itu girl group ataupun boy group. Sehingga, waktu dia keluar perusahaan, lalu HYBE mengajak kerjasama, mereka berdua ini bergabung. Jujur, orang-orang itu mikir, wah, gabungan antara Minijin sama HYBE. Kayak apa keluarnya ini? Girl group kayak apa yang bakal dibuat? Jujur, orang-orang itu sangat menanti girl group kayak apa yang bakal dihasilkan dari kombinasi dua orang ini. Tapi tiba-tiba permasalahannya kan ini mulai. Nah, sekarang mari kita mulai membicarakan permasalahannya dan nanti semuanya ini bakal terjawab. Jadi santai dulu. Mari kita diskusikan masalah permasalahan. Ini tak bahas dulu dari sudut pandangnya HYBE. HYBE mengeluarkan berita bilang bahwa Minijin ini berusaha mengambil alih New Jeans dari HYBE. Lalu mereka juga menunjukkan beberapa dokumen kayak Project 1945. Ini loh bukti-buktinya bahwa Minijin berusaha mengambil alih New Jeans dari HYBE. Ada juga beberapa chattingan yang juga ditunjukkan yang kesannya itu menunjukkan bahwa Minijin ini dia ini udah dikasih tempat kerja yang bagus, udah didukung sama HYBE. Ternyata sekarang udah sukses, dia ngerasa kayak mau mengambil manisnya keluar dari HYBE gitu. Dan jujur diakibatkan ini para netizen juga mulai lebih mendukung HYBE waktu itu di Korea sendiri. Dan orang-orang juga bertanya-tanya, loh ini bakal jadi 50-50 yang kedua lah. Ini kok mirip 50-50 kenapa? Dan waktu itu Minijin cuma bilang bahwa dirinya itu nggak sebodoh itu, ini bukan kayak 50-50 kayak gitu. Dan sebenarnya keramaiannya itu cuma sebatas gitu, lalu ada kayak jawaban dari HYBE, jawaban dari Minijin, kayak cuma sebatas pernyataan gitu. Tapi menurutku ini kejadiannya lumayan mulai terbongkar pada tanggal 25 April kemarin waktu Minijin melakukan live press conference selama 2 jam. Ini aku benar-benar nonton selama 2 jam karena awalnya aku itu juga ngira cuplikan itu cukup gitu. Tapi tak lihat komennya orang-orang bilang, wah 2 jam itu asik banget, coba dengerin gitu. Nah aku coba dengerin live, jadi aku benar-benar dengerin live dari kemarin malam, terus aku tidur, bangun pagi, aku lanjut lagi. Yang disampaikan oleh Minijin itu sebagai berikut. Yang pertama, dia bilang bahwa waktu dia keluar dari SM, dia itu juga keluar dari SM bukan karena ada rencana mau bikin sebuah grup baru ataupun ada tawaran baru. Enggak. Dia cuma capek kerja dan
dan merasa jalan yang pengen dia jalani itu beda sama SM. Dan suatu hari waktu dia kenal Bang Siok ini terus mendukung, terus bilang kayak, Ini loh, kamu mau ngapain tak dukung. Wujudkan impian kamu di dalam hype. awalnya hubungan mereka itu katanya sebaik itu. Dan dikarenakan itu, Mini Jin merasa, Wah, mungkin di sini aku benar-benar bisa membuat impianku terwujudkan sesuai dengan yang aku gambarkan. Ya wis lah, aku tak ikut. itu awalnya kayak gitu katanya. Hubungannya masih baik. Poin kedua, tugas yang diberikan dari Hype kepada Min Hee Jin adalah merebranding Big Hit menjadi Hype dan juga membangun gedungnya Hype, ditambah lagi dengan mendebutkan sebuah girl group kayak gitu. Permasalahannya ini yang disampaikan. Nah, di sini mulai ada permasalahan. Jujur rebranding Big Hit menjadi Hype itu udah terjadi. Tak cari videonya di YouTube itu mereka rebranding pada tanggal 19 Maret tahun 2021. Jadi masalah branding udah aman, tapi ternyata masalah mendebutkan girl group ini yang menjadi kayak awal mula dari perbedaan pendapat antara Hype dengan Min Jin ini. Kesannya, ini kesan yang aku terima loh ya, karena dia itu benar-benar menggunakan bahasa Korea dan juga aku orang Korea toh. Dari cara dia menyampaikan, dia itu benar-benar kayak kesannya itu adalah orang yang bekerja dan pingin membuat sebuah branding yang menarik yang disukai oleh orang-orang. Waktu pertama masuk, dia itu ngira kalau dia itu benar-benar bisa membuat sebuah grup sesuai dengan harapan ataupun sesuatu yang dia miliki di dalam pikirannya. Tapi setelah masuk, ternyata apa yang diinginkan sama Hype dan apa yang dibayangkan sama Min Jin ini agak berbeda. Sehingga diakibatkan itu, dua pihak ini mulai sedikit kayak ada perselisihan. Satu hal yang diungkap sama Min Jin adalah Le Sserafim. Jadi waktu dia pertama pindah, waktu mau debutkan, ternyata COVID datang, akhirnya debutnya itu mulai semakin lama. Dan bayangan girl group yang dimiliki sama Min Jin itu adalah kayak New Jeans gitu, sehingga dia itu udah punya konsepnya dan mencari trainee-trainee yang cocok dengan itu. Dan ini prosesnya sedikit mundur diakibatkan COVID. Di tengah perjalanan dia udah mengumpulkan trainee-trainee yang Minji ini dari Source Music, ini dari mana, udah dia kumpulkan mau dia debutkan. Tiba-tiba dia itu suatu hari dihubungi sama CEO-nya Hype. Bang Siok ini presidennya, CEO-nya, headquarter-nya Hype Korea itu adalah Park Ji Won, oke? Di bawahnya Bang Siok satu tahap gitu ya. Park Ji Won ini tiba-tiba bilang ke Min Jin, Min Jin, orang-orang kan pada nungguin girl group buatan kamu. Ya toh? Nah, ini loh, kayaknya girl group yang kamu siapkan alias New Jin, ini debutnya dimundurin dulu aja. Ini kita mau mendebutkan satu girl group yang udah siap, ada Sakura di dalamnya. yaitu Le Sserafim waktu itu. Mendingan beritanya itu kita buat kayak ini merupakan girl group yang kamu siapkan, biar ini bisa terkenal gitu. Dan kalau berdasarkan Min Jin, katanya waktu itu Hype itu lagi benar-benar pengen nyanyi IVE gitu. Oke, ini katanya kayak gitu. Keinginan dari Hype adalah mendebutkan Le Sserafim dengan begitu sukses. Tapi kalau dari sudut pandangnya Min Jin, dia itu memiliki satu konsep lain, yaitu yang kayak New Jeans. Nah, sehingga di sini mereka itu mulai bertengkar. Yang Hype itu bilang, Ini loh, kamu mulai promosikan ini, yang New Jeans itu jangan dipromosikan dulu. Ini dibuat sukses dulu, seolah-olah kamu yang campur tangan di sini, gini-gini. yang Min Jin ini nggak mau. Jadi kalau dari sudut pandangnya Hype, ini orang kok nggak mau nurut. Tapi kalau dari Min Jin, Ini Le Sserafim itu bukan konsep yang aku punya. Aku itu nggak mau menjual nama aku untuk bikin girl group yang tidak sesuai dengan hasil karyaku. Hasil karya yang pengen aku buat itu yang kayak New Jeans. nah kayak gitu, oke? Jadi mulai ada perbedaan pendapat gitu. Dan kalau misalnya Polo-Polo lihat tanggal debutnya, memang betul Le Sserafim itu debut dulu. Mana ya? Tadi tak catat tulisan. Endi sih? Duh, mana sih Le Sserafim? Tak bukain satu lagi, lupa aku tadi tanggalnya mana sih, tak bukain. Le Sserafim itu debut pada tanggal 2 Mei tahun 2022 di Korea. Sedangkan untuk New Jeans, mereka itu debut pada tanggal 22 Juli tahun 2022. Nah, kalau dilihat tanggalnya memang benar ya, atau berarti yang debut dulu adalah Le Sserafim baru New Jeans. Dan Min Jin itu juga bilang bahwa untuk menyukseskan debutnya New Jeans, dia itu belain untuk keluar ke YouGis, salah satu talk show yang terkenal di Korea. Dan dia itu muncul di YouGis itu pada tanggal 4 Desember tahun 2021. Dan di situ dia itu menyampaikan kalau dia itu udah memiliki konsep untuk mendebutkan anak-anak konsep usia belasan tahun gini ini. Jadi dia itu pengen jelaskan kalau girl group yang dia siapkan itu New Jeans, bukan Le Sserafim. Oke, jadi tanggalnya udah jelas ya. Adore itu dibangun pada tanggal 12 November tahun 2021. Lalu dia ini tampil di YouGis itu tanggal 4 Desember 2021. Lalu Le Sserafim itu debut tanggal 2 Mei 2022. Lalu New Jeans debut pada
tanggal 22 Juli tahun 2022. Poin ketiga yang disampaikan oleh Minijin adalah waktu dia membangun Adore ini pun sebenarnya Hype itu tidak terlalu kayak suportif gitu. Ya memang dia membantu, tapi mereka itu nggak sesuportif yang dibayangkan oleh orang-orang katanya. Untuk membangun Adore, dia itu katanya susah banget, dan bahkan waktu dia membawa anak-anak New Jeans ini kan udah dijanjikan bahwa ini bakal menjadi girl group pertama yang didebutkan sama Minijin ya toh. Tapi suatu hari dia ini dikontak disuruhnya debutkan Le Sserafim, sehingga dia ini sempat marah ke pihak Hype juga gitu, bilang Inilah aku udah menjanjikan orang tua para trainee kalau ini adalah girl group yang bakal aku debutkan dengan nama Minijin. Ini maksud mereka ini sekarang tak jadikan trainee lagi lalu dikembalikan ke Source Magic. Itu nggak ada tanggung jawabnya, aku nggak mau kayak gitu. Jadi terkesan Minijin itu sangat-sangat memegang keras dalam branding yang dia pengen buat gitu. Pokoknya, tapi Minijin ini bilang bahwa Hype ataupun Bang Siok itu bahkan nggak pernah mengirimkan pesan selamat ya debutnya New Jeans, itu sama sekali nggak pernah katanya. Dan pertama kali dihubungi itu waktu New Jeans lagunya itu masuk Billboard Top 100 atau Hot 100 gitu. Waktu itu masuk pun KakaoTalk yang dikirimkan dari Bang Siok kepada Minijin ini kurang nyaman sih kalau dibaca. Bang Siok itu bilang kayak gini, gimana, seneng tak? Terus Minijin kayak ketawa, hahaha. Loh kok hahaha? Aku kan tanya, kamu seneng tak? Kalau berdasarkan Minijin, Bang Siok ini tidak membantu kesuksesannya New Jeans. Dan satu hal lagi yang disampaikan oleh Minijin yang menurutku lumayan benar adalah dia tuh bilang kayak gini, ini Hype kan memiliki banyak perusahaan dan semua ini merupakan perusahaan miliknya Hype ya toh. Dan kalau Hype itu benar-benar mempertimbangkan setiap idolnya, seharusnya kan mereka tidak mendebutkan artis yang konsepnya sama ya toh. Nah ini merupakan awal mulanya yang ceritanya katanya Minijin itu bilang kalau I-Lead itu kopian itu kayak gini. Jadi Minijin itu bilang gini, New Jeans ini kan sebuah konsep yang baru, tapi ternyata tiba-tiba Hype ini mendebutkan satu grup yang konsepnya sangat-sangat mirip dengan New Jeans, yaitu I-Lead. Nah dia bilang sekali lagi, Aku ini nggak benci I-Lead, nggak ada perasaan apapun kepada I-Lead, tapi aku nggak suka hype-nya. karena apa? Ini sebuah konsep baru tapi di copy. Kalau kayak gini yang terjadi apa? New Jeans pun jadi nggak terlalu populer, I-Lead pun kesannya menjadi kopian, sehingga dua-duanya turun. Kalau kayak gini, apakah ini menguntungkan perusahaan? Udah gitu, Minijin juga bilang satu hal ini. Sekarang New Jeans ini tidak melakukan fansign. Dan ini kenapa? Karena kalau menurut Minijin, fansign itu harusnya itu dilakukan benar-benar waktu artis sama fans itu benar-benar pingin ketemu. Ini tidak seharusnya dijadikan sebuah event untuk mencari uang, sampai fans sama artis itu bolak-balik ketemu. Dan diakibatkan itu, fans harus beli album yang banyak. Beli album yang terlalu banyak, memang harga saham bisa naik, perusahaan membaik. Tapi ini merusak budaya dari industri gitu. Dan kalau ini terus berlanjut, lama-lama kasihan ke fans ya, harus beli album banyak. Artis-artis pun karena saking terlalu sering ketemu, mereka pun juga jadi capek. Dan Minijin bilang kalau dia itu pengen mengubah budaya ini. Oke, jadi pernyataannya itu beda kayak gini. Dan satu hal lagi yang disampaikan oleh Minijin adalah kayak gini. Minijin itu punya saham sebanyak 18% di Adore. Ya, itu lumayan. Tapi itu tidak melebihi setengah, sehingga sebenarnya tidak ada keputusan yang bisa dibuat oleh Minijin untuk mengubah struktur perusahaan. Karena 80% itu dimiliki Hype. Sehingga kalau misalnya ini tiba-tiba Bang Siok bilang sebagai pemegang saham terbesar ataupun membuat rapat pemegang saham terus bilang, Oke, kita ganti CEO-nya Adore ya, pecat Minijin. itu bisa. Itu tidak menjadi sebuah permasalahan karena bisa dibilang pemiliknya nggak suka sama CEO-nya. Dan ternyata pagi ini tanggal 26 April Bang Siok juga membuat satu berita yang bilang bahwa apa yang disampaikan sama Minijin ini semua bohongan dan tidak bernilai. Saking tidak bernilainya itu tidak perlu kita jawab. Semua itu bisa saya bantah tapi itu nggak bernilai, katanya Bang Siok kayak gitu. Dan Minijin juga menyampaikan bahwa isi pesan ataupun dokumen-dokumen yang dibuka sama Hype itu memang benar. Kalau dilihat kayak gitu kesannya dia ini berusaha untuk mengambil alih New Jeans dari perusahaan. Tapi kalau para netizen itu kenal dirinya dan juga hubungan antara dia dengan para karyawannya itu kayak cuman sebatas guyonan yang dituliskan. Minijin juga bilang kayak Sama kayak siapapun yang ada di sini. Kalau kita melihat chattingan Anda, lalu saya crop sebagian, Anda itu bisa terlihat sebagai seseorang yang benar-benar berbeda dengan Anda yang sebenarnya. gitu. Jadi ini yo masuk akal sih, karena misalnya aku chattingan sama temanku terus meso sekali gitu, terus itu di crop lalu dimasukkan berita Hanso suka meso, ya nggak salah, jadinya kan nggak salah gitu kan ya. Nah itu yang juga disampaikan, sehingga setelah Minijin melakukan press conference ini, sekarang
yang mendapatkan hate comment itu malah pihaknya Hype dan juga Bang Siok. Karena jujur yang didebutkan sama Bang Siok itu kesannya akhir-akhir ini kayak kurang bagus. Lalu Seraphine waktu debut pun ada Kim Garam yang membuat grupnya udah rame. Sehingga kayak terkesan Hype ini kesusu untuk memperbesar perusahaannya daripada memfokuskan ke konsep ataupun kesuksesan tiap grupnya. Image-nya sekarang kayak gini. Sedangkan untuk Minijin, netizen itu ngelihatnya dia ini adalah seseorang yang benar-benar workaholic, yang benar-benar suka kerja dan membuat konsep-konsep gitu. Jadi kesannya kayak gitu. Jujur kalau di Korea kayaknya Bang Siok sama Hype ini sedikit mendapatkan komen negatif yang pedas. Aku nggak tahu kalau di luar negeri gimana, karena tadi pagi Jinet nunjukin satu TikTok ada orang bilang kalau Ini di sini nih orang yang pendukung lagi nih lah gimana gitu. aku nggak tahu apakah orang yang nonton, apakah orang yang membuat konten itu benar-benar bisa bahasa Korea atau enggak. Karena kalau kamu nonton 2 jam itu ya, kesannya kamu benar-benar bisa memahami apa yang mau disampaikan gitu. Jadi apa yang disampaikan sama Hype itu juga memang ada faktanya, tapi apa yang disampaikan sama Minijin itu lebih masuk akal kesannya. Kayak gitu. Di sini yang pengen tak sampaikan adalah bukannya Minijin itu benar atau gimana, dan siapapun idol-idol yang ada di Hype itu nggak bersalah. Yang salah adalah pihak-pihak yang memanage, yaitu entah itu Hype lah ataupun Adore lah, pokoknya orang-orang yang berhubungan dengan manajemennya. Di sini aku sama sekali nggak menyenggol artis mana yang bagus ataupun artis siapa yang jelek. Minijin juga bilang artis-artis itu jangan disenggol, itu adalah hal yang berbeda katanya. Jadi kalau dirangkum, Bang Siok yang memiliki Hype itu pengen memperbesar Hype dengan lebih cepat lagi dan membutuhkan seseorang yang sanggup melakukan hal ini. Dan untuk itu dia mendekati Minijin untuk kerjasama. Sedangkan Minijin yang memiliki kemampuan untuk membranding sebuah grup, dia itu pengen membuat sebuah grup yang benar-benar sesuai dengan yang dia bayangkan di dalam benaknya. Dan dia kira ini bisa dia lakukan waktu bekerja dengan Hype. Tapi setelah kerjasama, mereka tuh menyadari bahwa yang diinginkan sama Hype sama apa yang diinginkan sama Minijin ini berbeda. Jadi pada akhirnya bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mereka ini berbeda dan perbedaannya ini membuat perselisihan. Oke, follow video kali ini sampai di sini. Jujur ini lumayan menarik. Aku ngira Minijin itu bakal di cancel sebenarnya, tapi setelah dia melakukan press conference, wah, sekarang dia itu malah naik. Kalau misalnya di komen ya, di Korea ada orang komen yang bilang, tapi lo Hype kayaknya lebih benar. Langsung di komen balik sama orang-orang, kamu dibayar Hype tau untuk komen gini, kamu part-timernya kayak gitu kondisinya. Oke, follow video kali ini sampai di sini. Semoga follow sekarang jadi lebih paham kondisinya kayak apa. Karena kalau udah paham besarnya gini, baca berita apapun kayak oh yang dimaksud itu ini, yang dimaksud ini gitu. Oke, jadi makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam. Oke, sebenarnya videonya harusnya berakhir kayak gitu, cuman tanggal 27, ini ada lagi berita. Jadi dari pihak Hype, mereka juga menyatakan bahwa apa yang disampaikan Minijin itu bisa dibantah dengan 12 hal ini. Nah, buat follower yang mungkin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut, bisa dibaca di internet. Tentunya ini udah pasti banyak beredar di mana aja. Tapi aku lebih pengen menyampaikan 5 poin dari 12 poin yang penting. Yang lain juga penting, cuman kalau mau benar-benar tahu detailnya silakan dibaca sendiri. Cuman ada beberapa poin yang pengen tak sampaikan karena beberapa poin ini yang juga mengubah cukup banyak netizen itu berpikir berbeda setelah tahu dengar ini. Poin nomor 1 berhubungan dengan mengambil alih manajemen yang katanya candaan. Pihak Hype bilang bahwa cara ataupun strategi yang disiapkan oleh Minijin untuk mengambil alih New Jeans ini melebihi batas dari sebatas guyonan ataupun percakapan internal yang disampaikan oleh Minijin di press conference. Jadi kalau berdasarkan Hype katanya ini jauh lebih serius, ini jauh lebih parah daripada yang kita kira ataupun yang kita dengar di press conference kemarin. Jadi kalau menurut Hype tingkat keseriusannya itu agak berbeda katanya. Yang kedua itu poin nomor 2. Poin nomor 2 berhubungan dengan imbalan yang dibilang tidak cukup. Mereka bilang bahwa Minijin ini merupakan karyawan yang mendapatkan insentif tertinggi di antara karyawan Hype. Jadi insentifnya doang itu mencapai 2 miliar Korea won. Jadi sekitar 24 miliar rupiahan. Ya, memang mungkin ada follower yang bilang wah gede ya, tapi kita juga perlu tahu kita lagi membicarakan sebuah industri K-pop dan juga grupnya itu New Jeans. Jadi benar-benar kelas dunia ya. Jadi ini tergantung, ada yang bilang ini dikit, ada yang bilang ini besar. By the way, ini insentifnya, belum gajinya, belum stock option dan lain-lain. Berikutnya poin nomor 8 berhubungan dengan kontrak budak yang dimaksud oleh Minijin. Karena Minijin pernah bilang bahwa kontrak yang dia miliki dengan Hype itu sedikit kurang adil. Sebenarnya Minijin ini juga diberikan stok ataupun saham kepemilikannya Adore itu, dan nilainya itu mencapai sekitar 1.000
berapa 100 miliar Korea won. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 1000 miliar, dan bahkan melebihi dari itu. Ada beberapa hal lain lagi yang sebenarnya dimiliki ataupun diberikan dari hype kepada Minijin katanya. Ini yang bikin cukup banyak orang-orang berpikir berbeda. Ada beberapa netizen yang bilang, Loh, kamu dikasih uang segitu banyaknya aku nggak mau nurut sama hype. ada yang bilang gitu, ada juga yang bilang bener sih dikasih uang banyak, tapi kalau misalnya Minijin itu nggak punya warna sendiri, mungkin dia nggak bisa membuat perbedaan. Sama halnya kayak idol-idol dari SM yang konsepnya tuh unik-unik gitu. Jadi ini yang bikin agak cukup banyak netizen berpikir berbeda, karena jumlah yang diterima oleh Minijin itu gede. Gedenya gede deh, tapi siapalah aku untuk menilai apakah uang ini pantas atau tidak. Tapi menurutku kalau uang ini agak berbeda dengan pekerjaan, karena cara kerja sama uang agak berbeda. Karena kalau misalnya uang adalah segalanya, berarti orang yang digaji tinggi dia itu harus selalu nurut lah, kan nggak selalu ya. Jadi untuk bagian ini mohon dipertimbangkan sendiri. Berikutnya poin nomor 11. Poin nomor 11 berhubungan dengan teman dukunnya. Jadi dari pihak hype bilang bahwa teman dukun yang dibilang oleh Minijin yang katanya sebatas teman itu lebih serius daripada yang disampaikan oleh Minijin. Benar, itu memang mungkin temannya, tapi hal-hal yang dibagikan kepada teman dukunnya ini lumayan dalam, dari nama investor, berapa persen, kayak hal-hal yang lumayan sensitif itu katanya juga dibagikan. Makanya sama hype ini juga diangkat sebagai masalah. Yang berikutnya adalah poin nomor 12 berhubungan dengan kenapa di masa comebacknya New Jeans, hype ini tidak menyayangi ataupun memperhatikan ataupun memberikan cita lebih kepada New Jeans gitu. Nah, untuk ini kalau berdasarkan hype itu katanya menemukan dokumen yang menyatakan bahwa Minijin ini udah mempersiapkan perang media mulai bulan April, dan menggunakan perang media ini Minijin ini bertujuan untuk meminta lebih lagi dari hype. Jadi dari pihak hype mereka itu ngomongnya gini, ini lihatan kamu itu mintanya terus berlebihan dan kita yang harus selalu menyesuaikan keinginan kamu. Kondisinya kayak gitu, bukannya kita itu tidak mendukung New Jeans. Nah untuk ini agak rame juga karena New Jeans baru merilis lagunya kemarin malam ya. Terus orang-orang di komen bilang, loh ini lo mana hype kok tidak mempromosikan. Ada yang bilang gitu juga. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Yang pasti yang salah bukan idol-idolnya, ini adalah pertengkaran di atas. Nggak tahu ya kenapa akhir-akhir ini hype kayaknya rame terus. Kemarin kan sempat sama SM Kakao juga rame. Yang kasihan cuman idol-idolnya kayak gini. Oke, makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.